Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukbis, perkenalkan nama aku Nesa Aulia Rahman dengan NIM 2414200043. Di sini aku akan menjawab kuis dari mata kuliah Hukum Bisnis dengan pertanyaan jelaskan mengenai kontrak bisnis dan kepailitan. Nah, langsung saja aku ingin menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu tentang kontrak bisnis. Apa sih kontrak bisnis itu? Kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih yang berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kegiatan usaha. Nah, tujuan dari kontrak bisnis itu yaitu memberikan kepastian hukum, menghindari kesalahpahaman, melindungi hak semua pihak, dan menjadi bukti jika terjadi sengketa. Unsur penting kontrak bisnis. Di dalam unsur penting kontrak bisnis itu ada satu, para pihak; dua, kesepakatan tanpa paksaan; yang ketiga itu objek perjanjian; yang keempat itu ada hak dan kewajiban; yang kelima itu jangka waktu; dan yang terakhir itu ada sanksi. Nah, contoh kontrak bisnis itu ada kontrak kerja sama usaha, kontrak jual beli barang, kontrak sewa tempat usaha, dan kontrak franchise atau waralaba. Nah, yang kedua itu ada kepailitan. Apa sih kepailitan itu? Kepailitan adalah keadaan ketika seseorang atau perusahaan tidak mampu membayar utangnya yang sudah jatuh tempo kepada kreditur. Kreditur itu pemberi utang. Di Indonesia, kepailitan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Syarat seseorang atau perusahaan dinyatakan pailit. Yang pertama itu memiliki minimal 2 kreditur, yang kedua itu tidak membayar satu utang yang sudah jatuh tempo, dan yang terakhir itu diputuskan oleh pengadilan niaga. Nah, akibat dari kepailitan ini adalah harta debitur atau pihak yang berutang disita, pengelolaan harta dilakukan oleh kurator, harga dijual untuk membayar utang kepada kreditur. Debitur kehilangan hak mengurus hartanya. Nah, tujuan dari kepailitan itu memberi keadilan bagi kreditur, mengatur pembagian harta debitur secara adil, dan memberi solusi hukum atas utang yang macet. Nah, hubungan kontrak bisnis dan kepailitan. Kontrak bisnis bisa menjadi dasar munculnya utang jika salah satu pihak one prestasi atau ingkar janji dalam kontrak dan tidak mampu membayar kewajibannya, maka bisa berujung kepailitan. Isi kontrak sering dijadikan bukti hukum dalam proses kepailitan. Contoh sederhananya nih ya. Misalkan perusahaan A menandatangani kontrak pembelian bahan baku dengan perusahaan B. Jika perusahaan A tidak mampu membayar sesuai kontrak dan punya utang ke pihak lain juga, maka perusahaan A bisa dinyatakan pailit melalui pengadilan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.